warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Hendri Pratama dengan NIM 210120009. Saya dari kelas 2B di 3 akuntansi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan bank. Materi yang akan kita bahas ada beberapa macam. Yang pertama itu dari pengertian laporan keuangan. Yang kedua ada tujuan keuangan, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga ada akun-akun pada laporan keuangan bank. Nah, yang pertama pengertian laporan keuangan bank. Laporan keuangan merupakan media untuk menyampaikan informasi keuangan bank yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan. Laporan keuangan dibuat pada periode tertentu, bisa bulanan, triwulan, dan tahunan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Tujuan laporan keuangan. Nah, yang pertama bisa memberikan informasi yang terpercaya. Nah, maksud dari itu adalah informasi yang diberikan tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Dengan maksud menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi sumber kekayaan. Nah, memberikan gambaran jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban pada kreditor, supplier, pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan ini ada 4. Yang pertama ada laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan komitmen dan kontingensi, yang keempat ada laporan arus kas. Baik, akan saya jelaskan tentang masing-masing jenis laporan keuangan. Nah, itu laporan neraca. Laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematif yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi. Pada periode yang dilaporkan, apa yang menjadi kewajiban bank seperti hutang pada pihak ketiga dan kedua, dan modal bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aset. Yang kedua ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi bank adalah suatu bentuk laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank serta keuntungan bersih dalam periode tertentu. Yang ketiga ada laporan komitmen dan kontingensi. Nah, ini di samping rekening-rekening efektif dalam buku besar bank terdapat rekening yang sifatnya administratif. Nah, rekening tersebut digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun pasifa bank. Nah, transaksi demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi kontingensi. Jadi laporan keuangan bank yang menggambarkan transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance, yang dimana maksud dari transaksi off balance adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Yang keempat ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Lanjut ke pembahasan berikutnya ada akun-akun pada laporan keuangan bank. Nah, kalau pada laporan neraca, asetnya itu bisa yang pertama ada kas, yang kedua ada penempatan pada BI, yang ketiga ada penempatan pada bank lain, surat berharga juga ada, kredit, pembiayaan syariah, yang ketujuh penyertaan, yang kedelapan
informasi yang akan diterima. Ini ada contoh laporan neraca. Lanjut, ini ada akun dari laporan neraca yang liabilitas. Yang pertama ada giro, tabungan, simpanan berjangka, pinjaman dari BI, pinjaman dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan kewajiban segera lainnya. Terus ada di sisi modal itu ada modal di investor, terus ada cadangan umum, laba tahun lalu, juga ada modal pinjaman. Nah, sini pada laporan laba rugi. Pendapatan operasional bank, nah, di situ tercantum ada pendapatan bunga, pendapatan provisi dan komisi, juga ada pendapatan operasional selain bunga. Nah, kedua juga itu beban juga ada beban bunga, ada nama akunnya, terus ada kerugian penurunan nilai aset keuangan, itu beban tenaga kerja. Terus yang ketiga ada pendapatan komprehensif. Nah, pendapatan komprehensif ini ada laba rugi didistribusikan ke entitas itu. Oh ya, ini contoh dari laporan laba rugi. Terus ada laporan komitmen dan kontingensi. Ini contohnya, dan ini nama akunnya, yaitu pertama ada komiten, yaitu tagihan, komitmen, terus kewajiban komitmen. Terus yang kedua ada kontingensi, itu ada tagihan kontingensi, terus yang kedua ada kewajiban kontingensi. Terus pada laporan arus kas, akun-akunnya yang pertama ada laba rugi bersih, penyusutan aktiva tetap, laba penjualan aktiva, amortisasi di biaya emisi saham ditangguhkan. Terus perubahan aktiva dan kewajiban operasi, yang pertama itu nama akunnya bisa berupa surat berharga, kredit, giro, tabungan, deposito. Dan ini contoh laporan arus kas. Nah, kedua ada aktivitas investasi. Nah, penyertaan yang pertama ada penyertaan saham, kedua ada perolehan aset tetap dan penerimaan dividen. Ini contoh laporan. Ini ada aktivitas pendanaan. Ini laporannya. Nah, yang dimaksud dengan aktivitas pendanaan yaitu hasil penerbitan saham, pembayaran dividen, kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Ini contoh laporannya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kata salah dan nyata, saya mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.